Anies sebut ada Menko yang ingin ubah konstitusi. Petinggi Demokrat kemungkinan terjadi di negara otoriter. Anies Baswedan mengendus adanya pejabat di istana yang ingin mengubah konstitusi. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menyebut orang lingkar istana itu adalah salah seorang menteri koordinator atau Menko. Merespon hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman angkat suara. Ia menyebut hal yang dikatakan Anies hanya ada di negara-negara otoriter. Kemungkinan seperti ini bisa terjadi dan umumnya terjadi di negara-negara otoriter, ungkapnya. Dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter Jumat 17 Maret 2023. Oke, sebelum lanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Jamaah Milenial. Anggota DPR RI ini mengatakan di negara otoriter konstitusi diubah, salah satunya untuk tunda pemilihan umum atau pemilu. Konstitusi diubah untuk tunda pemilu, perpanjang masa jabatan presiden, dan melanggengkan kekuasaan, jelasnya. Lanjut Beni, ia berharap kondisi yang mengindikasikan negara otoriter itu tak terjadi di Indonesia. Para akademisi dibungkam, pengusaha diancam, dan tokoh oposisi dipenjara. Semoga bukan di negara ini, pungkasnya. Diketahui sebelumnya, di acara Dialog Kebangsaan Kahmi Jaya Ancol, Jakarta Utara pada 16 Maret, Anies menyebut Menko yang ia maksud terang-terangan ingin mengganti konstitusi. Figur yang telah dideklarasikan oleh 3 partai sebagai calon presiden ini pun menyerukan untuk melawan hal tersebut. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS, Mardani Alisera mengatakan setiap orang waspada. Pasalnya, ada pejabat lingkar istana yang ingin mengganti konstitusi. Hal itu disampaikan Mardani menyusul pernyataan Anies Baswedan yang menyebut adanya menteri koordinator atau Menko yang ingin mengganti Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Pesan dari Mas @Anies Baswedan, jelas semua mesti waspada, kata Mardani, dikutip dari cuitannya di Twitter Jumat 17 Maret 2023. Ia menuturkan, upaya itu terlihat dengan adanya pihak yang terus berusaha menunda pemilihan umum 2024. Gerakan mengganggu pelaksanaan pemilu 2024 masih terus bekerja, jelasnya. Karenanya, setiap orang mesti waspada, memastikan latan pesta demokrasi tiap 5 tahun ini dilakukan dengan lancar. Publik wajib menjaga bersama agar pesta demokrasi berjalan lancar, terangnya. Diketahui sebelumnya, di acara Dialog Kebangsaan Kahmi Jaya Ancol, Jakarta Utara pada 16 Maret, Anies menyebut Menko yang ia maksud terang-terangan ingin mengganti konstitusi. Figur yang telah dideklarasikan oleh 3 partai sebagai calon presiden ini pun menyerukan untuk melawan hal tersebut. Herat, Bawaslu getol soroti aktivitas Anies. Johnson sarankan awasi menteri dan gubernur yang mau nyapres. Sikap Bawaslu yang tampak lebih menyoroti aktivitas Anies yang sudah bukan pejabat negara, kini menjadi perhatian sejumlah politisi dan pegiat media sosial. Pasalnya, sorotan Bawaslu berbanding terbalik ketika hal yang hampir sama dilakukan menteri dan gubernur yang juga disebut-sebut bakal maju sebagai capres dan cawapres. Oke, sebelum lanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Jamaah Milenial.
terbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI meminta bakal calon presiden Baca Pres Anies Baswedan untuk menghormati aturan yang berlaku dengan tidak menggelar kegiatan politik di rumah ibadah. Bawaslu menyoroti kunjungan Anies Baswedan di Surabaya. Hal ini seiring dengan beredarnya SMS blast dari Bawaslu soal kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Terkait hal itu, Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun mengaku heran dengan sikap Bawaslu. Johnson mengatakan, Anies datang ke Masjid Al-Akbar untuk sholat Jumat. Ia pun mempertanyakan mengapa Bawaslu menyoroti hal itu. Yang saya baca di media dan lihat di video beredar, Mas Anies itu ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar dan kemudian para jemaah banyak yang datang berebut salaman. Masa itu salah? Ucapnya. Tidak ada saya lihat Mas Anies orasi menyampaikan ajakan memilih, minta dukungan, dan lain-lain. Mungkin ribuan jemaah yang datang menghampiri itu memang rindu dengan Mas Anies dan ingin menunjukkan kecintaan mereka pada sosok baru pemimpin masa depan Indonesia, lanjut dia. Johnson juga mengaku aneh dengan surat sorotan tertanggal 13 Maret. Sementara kata dia, surat itu di-blast pada tanggal 17 Maret. Soal partai yang bakal gabung ke koalisi perubahan, Anies Baswedan bilang begini. Bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan memberikan jawaban saat ditanya soal partai politik yang direncanakan untuk bergabung dengan koalisi perubahan. Anies menyatakan, saat ini masih 3 partai politik yang bergabung di koalisi perubahan yang telah mendeklarasikan bakal mendukung dirinya di Pilpres 2024. Nanti 3 dulu sekarang, kata Anies saat ditanya soal partai politik yang bakal bergabung ke koalisi perubahan seusai menyapa relawannya di Surabaya Jumat 17 Maret 2023. Oke, sebelum lanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Jamaah Milenial. Hingga saat ini, ia belum mau membocorkan nama partai politik yang direncanakan bergabung dengan koalisi perubahan. Anies pun malah melayangkan pujian terhadap 3 partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan di Jawa Timur. Menurut Anies, baik PKS, Demokrat maupun Nasdem Jawa Timur sangat solid menyambut kontestasi Pilpres 2024. Tidak hanya partai politik pendukung, Anies menyebut relawan-relawan pendukungnya juga sangat solid dan siap membantunya memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Di sini, suasana soliditas tercermin sekali. PKS, Demokrat, Nasdem, dan semuanya seiring sejalan, ditambah semua para relawan, ujar Anies. Anies mengatakan, Jakarta Timur adalah sebuah provinsi yang memiliki suasana guyup, persatuan, dan suasana kebersamaan. Anies mengaku, dirinya bersama parpol dan relawan pendukung ingin suasana itu bisa dijaga terus dengan cara menghadirkan kesetaraan kesempatan yang biasa disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anies juga berharap semua pihak bisa menyongsong pemilu 2024 dengan penuh sukacita. Semua menyongsong pemilu dengan sukacita dan penuh harapan. Ini pestanya rakyat, ini kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan sikap, kata Anies. Anies menyinggung nama besar Surabaya sebagai kota pahlawan. Ia mengatakan, di tanah ini, akhir Oktober-November tahun 1945, puluhan ribu keluarga mengirimkan anak mudanya untuk bertempur. Lebih dari ribuan orang dimakamkan dan Surabaya menjadi harum oleh para pahlawan. Mereka tak mati sia-sia. Secara hitungan, pertempuran mereka kalah.
Tetapi kita tidak kalah dalam peperangan. Justru Surabaya mengirimkan pesan kepada dunia tentang keseriusan Indonesia untuk merdeka, yang merupakan keinginan setiap anak bangsa Indonesia. Dan menghadiri kegiatan Simfoni Kebangsaan ini, kami menyaksikan dan merasakan kembali peristiwa bersejarah tersebut, ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Anies mengaku terkesima dengan simponi luar biasa, di mana Surabaya sebagai kota yang beragam memiliki suasana guyup, penuh persatuan dan kebersamaan. Kita ingin suasana itu dijaga dengan bersama, mengikhtiarkan kesetaraan kesempatan dan keadilan. Insya Allah, kita gelorakan bersama dari Surabaya, dari Jawa Timur untuk Indonesia, pungkas Anies.